Perbuatan menghakimi orang lain jelas merupakan perbuatan keliru. Begitu pula dengan kebiasaan seseorang yang mudah merasa iri dengan apa yang orang lain punya. Jika perbuatan tadi sering kamu lakukan dalam hidupmu, cepat atau lambat itu semua akan memberikan dampak negatif pada dirimu sendiri. Nah, sebelum kamu menyesal karena kebiasaanmu yang suka menghakimi dan iri terhadap apa yang orang lain miliki, alangkah baiknya jika kamu resapi beberapa alasan berikut ini. 1. Orang yang kamu anggap kaya raya, bisa jadi siang dan malamnya ia habiskan untuk bekerja agar bisa membiayai kehidupan dirinya dan keluarganya sendiri, tanpa kamu tahu itu. Ketika melihat orang lain yang hidupnya bergelimang harta, seringkali yang terlintas pertama kali di benak kita adalah, orang kaya itu hidupnya pasti enak, banyak uang, dan apapun yang mereka inginkan pasti bisa terpenuhi. Tapi di balik itu semua, tidakkah kamu berpikir bahwasanya kekayaan yang mereka miliki, bisa jadi mereka dapatkan dari hasil jerih payah yang teramat melelahkan baginya. Tanpa kamu ketahui, mereka bekerja siang dan malam demi memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Terkadang kita hanya melihat satu sisi. Kalau orang kaya itu, adalah mereka yang hidupnya sudah pasti enak. Padahal sebenarnya kamu sendiri tidak tahu, bagaimana perjuangan keras yang telah mereka lakukan di balik itu semua. 2. Di balik wajah orang yang kamu anggap hidupnya bahagia, bisa jadi mereka menyimpan banyak rasa sakit dan kesedihan yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Ketika melihat kehidupan orang lain yang selalu diselimuti dengan kebahagiaan, mungkin perasaan iri pernah muncul di benak kita. Membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, dan bahkan menganggap seolah Tuhan itu tidak adil. Seringkali kamu tidak menyadari, mereka yang hidupnya kamu anggap selalu bahagia. Pada dasarnya mereka juga manusia biasa, sama sepertimu. Mereka bisa merasakan sedih, bahkan pernah jatuh dan terpuruk dalam hidupnya. Namun, beberapa dari mereka kadang memilih untuk tidak menunjukkan kesedihannya kepada orang lain. Kebiasaan menghakimi, dan hanya melihat sesuatu dari satu sisi, tentu itu akan membawa pengaruh yang buruk bagi pikiran kita. Maka dari itu, cobalah untuk melihat sesuatu dari semua sisi, dan belajarlah agar tidak mudah menghakimi orang lain. 3. Orang yang membuatmu kagum bahkan iri karena kecantikan dan ketampanannya, bisa jadi apa yang mereka punya merupakan hasil dari usaha kerasnya. Memiliki wajah yang rupawan, tentu menjadi dambaan bagi setiap orang, termasuk dengan dirimu sendiri. Ketika melihat teman atau mungkin publik figur yang memiliki paras yang cantik dan tampan, seringkali membuat kita merasa iri atau bahkan minder dengan wajah yang kita punya. Tapi, cobalah untuk berpikir sejenak. Wajah rupawan yang orang lain punya, bisa jadi mereka dapat dari usaha dan ketekunan mereka dalam merawat badan maupun wajahnya. Kita mungkin tidak tahu, kalau ternyata untuk mendapatkan wajah yang cantik, kadang beberapa orang rela menggelontorkan banyak uang untuk melakukan perawatan, membeli suplemen, atau mungkin skincare yang mereka beli secara rutin selama sebulan sekali. Dan pastinya itu semua akan menguras banyak uang, bahkan tenaga bukan? Alangkah baiknya, buang saja anggapan jelek yang kamu tujukan pada dirimu sendiri itu. Karena pada dasarnya, selama ada niat dan usaha yang kamu lakukan, kamu juga bisa kok punya wajah bersih, cantik, dan rupawan. 4. Orang yang kamu anggap pintar, atau mungkin jenius, bisa jadi dulunya ia adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi, dengan ketekunan dan kerja keras mereka mampu meraihnya. Merasa iri gara-gara kamu punya teman yang pintar banget? Eits, tunggu dulu. Sebelum kamu iri dan menghakimi mereka dengan semua pikiranmu yang terkadang keliru, ada baiknya, kamu pikirkan atau mungkin renungkan sejenak asumsimu itu. Karena pada kenyataannya, orang yang sekarang kamu anggap pintar atau bahkan jenius, bisa jadi loh, kalau dulunya mereka itu termasuk orang yang kurang pintar atau bahkan gak tahu apa-apa. Kamu sendiri mungkin gak tahu kan, proses apa saja yang mereka tempuh sampai mereka bisa pintar seperti sekarang. Bisa jadi, karena mereka punya niat dan tekad yang besar untuk bangkit dari ketidaktahuannya itu,
akhirnya mereka memilih berjuang dengan keras bahkan rela kurang tidur karena mereka lebih memilih buat belajar. Nah, daripada kamu terus-terusan iri dan ujung-ujungnya jadi menghakimi orang lain, lebih baik kamu fokus aja deh sama diri kamu sendiri. Dan jangan lupa, belajar yang rajin ya. 5. Orang yang kamu anggap hidupnya sudah sukses, bisa jadi apa yang mereka dapat merupakan hasil dari keringat dan darah yang sudah rela mereka korbankan. Tak banyak dari kita yang bisa dengan mudah memahami atau mungkin menghargai keadaan orang lain. Karena pada kenyataannya, kebanyakan dari kita hanya berasumsi dari apa yang kita lihat saja, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi dan orang lain rasakan. Begitu pula dengan kesuksesan orang lain. Terkadang, kita hanya melihat keberhasilan yang orang lain peroleh sekarang. Tapi tak banyak dari kita yang mau berpikir tentang bagaimana proses mereka meraih kesuksesan tersebut. 6. Orang yang kamu anggap hidupnya serba ada, bisa jadi dulunya mereka ditimpa banyak kesulitan, bahkan untuk mendapatkan makanan sekalipun. Orang yang membuatmu iri hanya karena mereka terlihat makan makanan enak dan mewah di restoran mahal. Bukan berarti mereka merasakan itu semua dari lahir. Coba kamu tengok di luar sana, tak sedikit orang yang kamu anggap kaya, mapan, dan mampu makan makanan yang enak. Ternyata dulunya mereka termasuk orang-orang yang kesulitan dalam masalah ekonomi. Saking sulitnya, untuk mendapatkan makanan pun mereka sampai harus ngutang sana-sani. Daripada kamu iri dengan apa yang kamu lihat, tidak ada salahnya jika mulai dari sekarang, kamu mencoba untuk belajar hal baik dari orang-orang tersebut. 7. Orang yang kamu anggap sebagai pasangan yang serasi dan bahagia, hingga akhirnya membuat dirimu iri. Bisa jadi di balik itu semua, ada perjuangan dan pengorbanan yang besar untuk menyatukan hubungan mereka. Mendapatkan sosok pendamping hidup yang baik, tentu saja menjadi impian bagi setiap orang. Namun, apa jadinya jika hubungan yang kita miliki malah terlihat sebaliknya? Kadang, ketika hubunganmu dengan pasangan sering dilanda berbagai masalah, hal itu malah menjadikanmu berpikir negatif dan membanding-bandingkan hubunganmu dengan hubungan orang lain. Seringkali terlintas dalam pikiranmu tentang anggapan, kenapa hubungan kita tidak bahagia seperti orang lain? Apakah kamu lupa, kalau sejatinya, sebuah hubungan itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah? Bukankah tidak mudah menyatukan dua isi kepala dari orang yang berbeda? Itu artinya, orang yang kamu anggap sebagai pasangan yang selalu bahagia dan serasi. Pada dasarnya, mereka pun sama seperti pasangan-pasangan yang lain. Pernah ditimpa masalah dalam hubungannya, pernah bertengkar dengan pasangannya sendiri, dan lebih parahnya lagi, mungkin saja dulunya hubungan mereka pernah tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Dan bisa jadi kamu sendiri tidak tahu tentang hal itu. Jadi, sebelum kamu menghakimi orang lain dengan semua asumsi yang ada di pikiran kamu, lebih baik kamu pikir-pikir dulu deh.